Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang halal, berkah, melimpah, dan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kemarin yang sudah saya janjikan, ya, karena kemarin saya sempat menyinggung tentang masalah tidur, ya, yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 42. Memang dalam ayat itu ada hikmah, ada ilmu yang sangat mendalam tentang dibalik aktivitas kita yang bernama tidur, ya. Bahkan dalam kitab yang sama, yang ini, yang kemarin kita bahas, ada nasihat dari Imam Ghazali, wa'lam anna nauma mislul mauti. Tidur itu seperti kematian, ya. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya anna nauma mislul mauti. Tidur itu seperti sebuah kematian. Wal yaqdhatu mislul ba'si. Dan bangun dari tidur itu seperti kita dibangkitkan, ya. Wa la'allallahu ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika. Bisa jadi Allah itu menggenggam, ya. Bisa jadi Allah itu mencabut ruh kita di malam itu, ya, di malam kita tidur. Fakun musta'iddan liliqaihi, kata Imam Ghazali. Maka persiapkanlah pertemuan dengan Allah, ya. Salah satunya bi antana ma'ala toharotin, tidur dalam keadaan suci, wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika, dan wasiatmu sudah tertulis dalam kertas yang tersimpan di bawah kepalamu. Watana muta iban minazunub, kamu tidur dengan bertaubat dari dosa-dosamu. Mustaghfiron, ya, meminta ampun kepada Allah. Aziman alla ta'uda ila maksiatin, bertekad untuk tidak kembali melakukan maksiat. Wa'zim alal khairi li jami'il muslimina in ba'asakallahu ta'ala, bertekad berbuat baik kepada seluruh umat muslim bila Allah Ta'ala membangkitkanmu di pagi hari. Wa tadzakkar annaka satudja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan. Nah, ini, ya. Dan ingatlah bahwasanya kamu kelak itu akan dibaringkan di liang kubur itu sendiri dan sepi, ya. Laisa ma'aka illa amalaka, tidak ada yang menemanimu ketika itu selain amalmu sendiri. Wala tujza illa bisa'ika, dan kamu tidak menerima balasan selain yang kamu perbuat. Nah, itu nasihat Imam Ghazali. Intinya adalah ketika kita mau tidur itu kita sejatinya seperti mau mati. Karena tidur itu adalah saudara kematian, saudara kembarnya. Ya, maka persiapannya harus maksimal. Persiapannya harus bagus ketika kita mau tidur, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kemudian menyambung yang kemarin, yang seperti saya janjikan, pembahasan kemarin sebenarnya masih di kitab yang sama, ya. Saya sempat menyindir, menyinggung atau mengutip atau apa, ya, tentang Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha allati lam tamut wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Jadi Allah itu memegang, menggenggam jiwa seseorang ketika dia mati, ya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang jiwa seseorang yang belum mati ketika tidurnya, ya, ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, dan Allah menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Ini yang orang yang dibiarkan besok paginya masih hidup oleh Allah, ya. Tapi kalau orang yang sudah ditakdirkan akan Allah tahan, Allah genggam, itu enggak dikembalikan lagi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin yatafakkarun. Nah, poinnya itu di sini. Jadi tidur dan mati itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Jadi dalam video ini saya ingin mengajak berpikir, ya. Saya ingin mengajak semuanya yang setia menyimak channel ini untuk berpikir bahwasanya dalam ayat ini Allah menggandengkan, ya, menggandengkan antara tidur dan kematian. Ya, antara tidur dan kematian. Jadi kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah besok pagi masih hidup, maka Allah kembalikan ruhnya. Tapi orang yang ditakdirkan, yang dianggap oleh Allah sudah selesai tugasnya di dunia, Allah genggam. Nah, maka jika kita, ya, besok pagi, ya, di pagi hari kita masih bisa bangun tidur dengan badan yang sehat, maka harusnya disitulah kita langsung membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka penting sekali, ya, kita itu menjaga adab sebelum tidur. Karena apa? Karena tadi Allah menggambarkan, ya, Allah menggambarkan bahwasanya tidur dan kematian itu bergandengan, ya, dalam satu ayat. Ya, Allah menggenggam jiwa itu, menggenggam jiwa seseorang itu ketika matinya. Jadi kalau ada orang mati, kenapa dia mati? Karena ruhnya digenggam oleh Allah, tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, dan menggenggam juga Allah itu allati lam tamut fi manamiha, orang yang belum meninggal digenggam juga. Kita ini yang belum meninggal digenggam juga oleh Allah. Kapan Allah menggenggam ruh kita? Ketika tidur. Ya, ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, ya, tapi Allah tahan tuh, ya, yang sudah ditentukan dia kematiannya Allah tahan, dia nggak kembalikan. Tapi wa yursilul ukhra ila ajalim, tapi orang yang belum ditentukan kematiannya Allah kembalikan, Allah kirim kembali itu, ya, kepada pemilik ruhnya sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ayat ini mengajak kita berpikir bahwasanya penting sekali kita menyiapkan tidur kita sebaik-baiknya. Maka alangkah baiknya sebelum kita tidur kita membuat persiapan dengan berdoa, dengan berzikir, ada fasilitas itu sholat hajat dulu, kemudian wudhu dulu, ya, memperbanyak istighfar. Ya, daripada kita mau tidur menghabiskan waktu untuk nonton drama Korea, nonton sinetron,
ya harusnya ya kita mau berjumpa dengan Allah itu, mau digenggam ruh kita itu ya persiapannya itu maksimal. Maka harapan saya setelah teman-teman itu menonton video ini, memandang tidur itu sebagai sebuah ibadah. Memandang tidur itu sebagai sebuah latihan untuk kematian. Memandang tidur itu sebagai sarana ya untuk merasakan kebesaran pertolongan Allah. Karena apa? Kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kita siapa yang besok pagi itu, siapa yang jamin kita besok pagi kita masih hidup dan masih sehat? Nggak ada yang bisa menjamin. Nah, maka hanya Allah yang bisa menjamin. Dan jika kita besok paginya dibangunkan dalam keadaan sehat, berarti itu masuknya kepada ayat yang namanya wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jadi dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ini kalau kita itu paginya masih dalam keadaan sehat, bangun ya, masih bisa bernafas. Dan perlu kita ketahui, ketika Allah mengembalikan ruh kita dan kita bangun dalam keadaan sehat, sejatinya yang Allah kembalikan ke kita itu tidak hanya ruh kita, tapi Allah juga mendampingkan pertolongannya dengan ruh yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi disinilah pentingnya kenapa kita harus berdoa. Sebelum tidur Nabi mengajari untuk berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang mana doa ini kalau kita kaji maknanya ini doa mau mati ya. Kemudian ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, setelah engkau mematikan kami. Jadi ini doa bangun setelah kematian sebenarnya. Tapi doa ini adalah doa syukur karena diawali dengan alhamdulillah. Jadi mulai hari ini biasakan kita mempersiapkan tidur kita dengan baik, dan ketika kita bangun dari tidur, kita berdoa, ingat kepada Allah, dan bangun dengan penuh semangat. Karena apa? Karena ketika kita dibiarkan oleh Allah, bangun kembali dari tidur kita, dengan ruh kita, dengan fisik kita yang sehat, berarti Allah memberikan kesempatan, dan ini rezeki yang luar biasa, ya. Maka harusnya di pagi hari kita itu power semangatnya full, ya, kita moodnya itu bagus, ya. Maka penting sekali di pagi hari itu kita mengkondisikan diri kita untuk bersyukur satu atas anugerah ruh yang kembali, tapi tidak hanya ruh yang kita terima, tapi sepaket pertolongan Allah hari itu juga sudah Allah kirimkan ke kita. Tinggal kitanya mau merespon atau tidak. Nah, maka ciri khas orang yang bersyukur adalah selalu merespon pertolongan Tuhannya hari itu. Dan orang yang bersyukur itu selalu memandang kebaikan Allah, selalu membahas pemberi rezeki, ya, dan selalu melihat bahwasanya apa yang dia terima ya di pagi hari itu berupa kesehatan, roh dan lain sebagainya itu Allah. Maka di pagi hari penting sekali kita awali dengan doa, kita awali dengan pikiran positif, kita awali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, video ini untuk melengkapi video yang sebelumnya, semoga bermanfaat dan silahkan dibagikan kepada yang membutuhkan. Ya, kesimpulannya adalah tidur itu saudara kembarnya kematian, maka anggap tidur itu adalah sebagai bentuk latihan, maka persiapkanlah dengan baik, ya. Dan ketika kita dibangunkan, kita harus bersyukur bahwasanya ada anugerah Allah yang luar biasa di pagi hari, dan disitulah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam kejadian mati dan tidur itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
Disinilah kita diperintahkan untuk berpikir. Karena ketika kita mau berpikir, mau belajar, mau merenung, mau menggali makna, maka disitulah kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yang itu bisa membuat kita lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang membutuhkan. Dukung terus channel ini agar terus bisa produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.